Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Liga 2 rawan gesekan antar supporter. Nah, bagaimana ceritanya kok Liga 2 ini rawan sekali gesekan antar supporter? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Liga 2 dan Liga 1 itu lebih menarik Liga 2 kalau untuk antar gesekan supporter ya. Di sisi lain memang menurut pandangan saya karena persaingannya sangat ketat sekali antar klub, antar mungkin nengkono tensinya dhuwur lah. Walaupun bukan rival, terkadang di Liga 2 itu iso dadi marake bentrok. Intinya seperti itu. Kalau di Liga 1 kan sudah jelas. Intinya pasti kalau pertandingan Jatim melawan Arema melawan Persebaya pasti itu ada gesekan. Jakarta melawan Bandung pasti akan ada gesekan gitu. Tapi kalau untuk tim-tim yang lainnya paling hanya beberapa ya. Nah, kalau Liga 2 ini berbeda soalnya memang tiap wilayah ataupun tiap kota itu pasti punya kebanggaannya masing-masing dan didukung loyal pride-nya ya. Lokal pride-nya itu dukungannya ngeri lah. Ini para royalisnya ini seperti di grup tengah ini seperti itu. Di grup tengah ini ada Persipapati yang punya masa cukup besar, ada Persijap Jepara juga mereka punya supporter besar, ada PSCS juga punya supporter besar, PSIM Jogja, Persela Lamongan. Nah, ini kan beberapa tim-tim ini kan punya basis supporter besar juga ya. Dan persaingannya juga cukup ketat di grup tengah ini. Terbilang grup tengah ini masih punya semua klub masih punya kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Ini cukup gayeng juga. Intinya seperti itu. Ada Perseka Tegal. Cukup gayeng ya. Makanya Liga 2 musim ini rawan sekali gesekan ya. Yang kemarin terjadi juga antar supporter PSIM dan supporter FC Bekasi City itu juga terjadi gesekan gitu. Makanya Liga 2 ini karena mungkin tensinya sangat tinggi. Yo mungkin klubnya pas adalah kalah pisan nih, soalnya marai kemeropok tenan Yohan. Soalnya pertandingannya cuman sangat waktunya itu singkat gitu loh. Cuma saya dengar itu sampai akhir aja ininya. Sampai awal Januari aja itu udah selesai Liga 2. Jadwalnya cukup singkat, 18 kali pertandingan kalau grup tengah. Nah, ini kan membuat para supporter juga klubnya pokoknya ini tiap pertandingan kudu menang seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali gesekan antar supporter antar kedua kubu supporter yang punya basis besar ataupun punya basis kecil sama aja. Ini seperti itu ya. Ini membuat keresahan juga ya antar supporter yang ingin datang ke stadion juga banyak yang takut kalau intinya seperti ini gitu, gesekan seperti ini ya. Saya harap sih Liga 2 ini bisa berakhir fair play gitu, maksudnya berakhir fair gitu. Walaupun memang sejak dari dulu sebelum kita buat konten Liga 2 memang seperti ini ya. Kita tahu memang Liga 2 itu sangat keras sekali. Jadi chemistry itu sangat melekat sekali di Liga 2. Apalagi tensi nanti 16 besar, 8 besar, 4 besar semifinal itu tensinya dhuwur banget. Ini seperti itu. Supporter wis rela ngopo-ngopo nek ya, itu sangat berat sekali untuk klub-klub ya. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk, Liga 2 ini sangat rawan sekali tawuran atau bentrokan nih Liga 2 ini. Ini mungkin masih awal-awal ya. Nanti kalau udah akhir-akhir itu kan repot nanti nih. Ya bener ya John, memang kita lebih menyoroti grup tengah ya. Karena memang grup tengah ini sini basis supporter top-top lah ya. Di jumlahnya akeh ya. Terus pertandingan sih kabeh klub pengen lolos Liga 1. Jadi ya susah lah ya. Kalau mungkin di Liga 1 tidak semua klub ingin juara Liga 1. Tapi kalau di Liga 2 semua klub ingin lolos Liga 2, lolos Liga 1. Nah, pada kuotanya grup itu telu. Ya angel banget ini. Emosi, tensi tinggi itu akan terjadi di setiap stadion di Liga 2 ya. Apalagi memang di situ ada basis supporter yang banyak. Wah ngeri ya. Jangankan seperti itu, Bekasi FC loh yang nggak punya supporter sebenarnya ya, supporter giveaway lah ya. Itu aja bisa panas ya. Apalagi yang supporter memang supporter tradisional ya. Seperti supporter Persela, supporter PSIM Jogja, supporter Persijap Jepara, supporter Pati, supporter Gresik, lah wes. Dan ini juga menyulitkan pihak keamanan atau pihak kepolisian. Kalau di Liga 1 kan sudah ada pemetaan lah ya. Paling yang rawan gesekan itu Persija, Persib,
Persebaya, Arema. Mungkin kalau ada kecil-kecilan itu ya Persija, Persita Tangerang gitu. Mungkin kalau pihak keamanan itu mungkin lebih bisa memetakan. Tapi kalau Liga 2 susah dipetakan gitu. Karena memang ya setiap pertandingan itu rawan gesekan, jadi susah. Ya betul. Ya contohnya kemarin Persipasi Bekasi FC dan PSM Jogja, kita juga tidak tahu kalau sampai akan terjadi seperti ini gitu ya. Jadi kan wong tak pikir Bekasi apa sih maksudnya cuma supporter kayak gitu. Wow, malah geger gitu. Wah, itu kan cukup mengagetkan juga bagi pihak keamanan. Saya rasa kemarin adanya ambulan di stadion memang kurangnya keamanan, intinya seperti itu ya. Jadi mereka menyemprotkan air di dalam stadion ya. Jadi kan kurangnya keamanan sigapnya itu loh yang ditakutkan. Padahal ini klub Bekasi loh. Soalnya nanti klub-klub seperti Persijap Jepara, PSCS, seperti Gresik, seperti Lamongan itu kan punya basis supporter besar ya. Saya harap sih bisa agar legowo juga beberapa supporter, walaupun memang Liga 2 itu susah untuk legowo. Saya pun mengakui itu ya. Intinya kalau di Liga 2 pokoknya kudu menang. Wah, serah menang wis kukut ngono ae. Target tidak ada yang bertahan soalnya. Intinya seperti itu. Di Liga 2 itu target bertahan sih lah. Ngono ora mungkin, mesti supporter kabeh targetnya munggah Liga 1 lolos fase grup. Kecuali di Liga 1 mungkin ada beberapa supporter yang memang menginginkan ya wis realistis bertahan sih, ya klub Dewi Sopo bertahan sih. Ini seperti itu masih ada, tapi walaupun ada memang beberapa gesekan-gesekan seperti bonek kemarin waktu melawan Rans kemarin, itu kan bukan perkelahian antar supporter, tapi itu memang rasa kekecewaan terhadap manajemen, bukan geseh ya. Ini seperti itu. Kalau Liga 2 kan gesekan, wah, apa meneh ya? Itu nanti kalau sebagai tuan rumah kalah, lalu ada supporter tamu di situ. Wah, ini Liga 2 cukup berat sekali. Itu menjadi beban mental juga, apalagi punya basis besar tempo nih stadion sewor, apalagi kan di Jateng sendiri ini lagi usum ya tentang sewor antar supporter ya. Jadi kita juga tidak bisa memetakan juga nek kowe ra bakal baper opo piye kene ora ngerti ya. Sopo ngerti engko pertengahan pertandingan wis ana pengaruh dari aqua galon bekas. Nah, itu nanti malah menjadi gesekan antar supporter dan meributkan ya nanti pihak-pihak keamanan. Yang ditakutkan sih seperti itu ya. Mungkin beberapa kali Liga 2 sih terjadinya seperti itu terus ya. Dari tahun ke tahun itu saya lihat dan saya amati Liga 2 memang seperti ini. Karena mungkin Liga 2 itu adalah yang paling keras sih menurut pandangan saya. Menurutmu gimana Cuk ini? Dalam mengantisipasi ini gimana ini? Opo supporter tamu atau wae piye? Mengantisipasi sulit sekali untuk di Liga 2. Ya mungkin solusi ya paling ekstrim ya tim tamu nggak boleh away, itu mungkin paling ekstrim, tapi ya juga kalau dibilang ya itu cara satu-satunya ya. Karena bener yang kita omongkan tadi, sulit dipetakan untuk rivalitas di Liga 2 itu. Tiba-tiba uang tidak ada apa-apa sebelumnya di stadion, tiba-tiba rusuh karena ya tadi seperti yang kita sebutkan tadi, semua tim ingin promosi, semua tim ingin menang, jumlah pertandingan sangat sedikit, itu mengakibatkan ya oyak-oyakan lah ya. Klasemen ini memang angel dipetake. Pihak polisi aku yakin juga susah memetakan rivalitas di Liga 2 ini. Dan nggak ada ya, kalau di Liga 1 kan sudah kita sebutkan tadi, memang sudah ada peta ya. Yang ini tim kepolisian juga bisa memetakan. Kalau Liga 2 sulit. Betul. Jadi Liga 2 itu tidak bisa diprediksi supporter mana yang akan nanti ada gesekan-gesekan, serana sing iso diprediksi. Ya memang Liga 2 dari tahun ke tahun memang seperti itu. Pasti ada grup yang, salah satu grup yang gayeng, ini seperti itu. Yang saya amati dari Liga 2 sih itu ya. Saya harap ke depan bisa berubah Liga 2 ini, sistemnya, formatnya juga sudah bisa berubah dan diperbaiki lagi ya. Ini seperti itu, aja sampai walaupun memang susah diperbaiki, tapi mungkin setidaknya dipersempit aja agar tidak ada gesekan-gesekan antar supporter, itu aja. Intinya seperti itu, wis apik banget lah. Ya nek pembagian wilayah kan ini udah pembagian wilayah, tapi tetap walaupun saya rasa ini kurang adil, memang
seharusnya memang diambil tindakan yang lebih sih untuk kedepannya agar ya mungkin meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan dan hubungan antar supporter itu agar tetap harmonis, intinya seperti itu sih. Soalnya Liga 2 yo keras banget lah. Saya pun mengakui itu ya, Liga 2 ini liga paling jos. Soalnya perebutannya ngeri, popone ngeri, perjuangannya ngeri, peringkat papat itu ra lolos kan pra gelo wis penyisian grup wis ngene seperti kemarin, bahkan itu membuat gelo juga. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Liga 2, liga paling keras ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.